sekarang saya baru tiba di Desa Lengkese, tepatnya untuk pos regis pendakian Danau Tanra Lili, dengan tujuan untuk membuat dokumentasi perjalanan Danau Tanra Lili. Sebelum memulai pendakian, kita diwajibkan registrasi dan mengeluarkan budget sebesar Rp5.000 per orang. Dan di posko juga kita bisa tahu tata tertib wisata Danau Tanra Lili. Oh iya, saya baru selesai registrasi untuk tiket pendakian ke Danau Tanra Lili. Kita membayar sebesar Rp5.000 dan kita kasih dengan tanda tiket ini dan kantong merah untuk tempat sampah untuk dibawa pulang. Baru beberapa menit, mungkin 20 menit yang lalu, capeknya sudah terasa. Para pendaki harus melewati 3 tanjakan terjal, namun pemandangan sekitar bisa mengobati rasa lelah itu. Dan di depan saya ini adalah tanjakan pertama. Danau Tanra Lili terletak di Desa Manimbahoi, tepat pada kaki Gunung Bawakaraeng, yang terkenal di kalangan para pendaki. Ekspedisi bisa dilakukan melewati Dusun Lengkese. Selama perjalanan, cuaca terik, matahari akan menemani pengunjung. Dikarenakan jarangnya pepohonan di kawasan ini, tanah yang tandus membuat debu semakin mudah berterbangan. Dan di setiap tanjakan jalurnya cukup ekstrim, jadi para pendaki harus ekstra hati-hati. Dikarenakan banyaknya bebatuan lepas, jangan sampai salah pijakan, bisa saja Anda terjatuh. Dan untuk ketersediaan air cukup banyak untuk kita jumpai mata air sepanjang jalur ini. Kita lagi istirahat, mengisi persiapan air. Karena di sini jalurnya gersang, tentunya panas sekali. Tapi airnya segar. Jadi sekarang perjalanan menuju Danau Tanra Lili. Insya Allah kita sampai jam 4 sore. Kak, halo. Masih semangat? Berat di tempe yang ini. Jadi jangan lupa ikuti terus perjalanan kita sampai menuju titik akhir Danau Tanra Lili. Banyaknya bebatuan dan sebelah kiri di bawah di jalur ini adalah sungai dari pos 8 Gunung Bawakaraeng. Longsoran tersebut sampai ke Sungai Jeneberang. Bahkan air mengalir sampai di bendungan Bili-Bili yang ada di Kabupaten Goa. Dan di sebelah kanan saya ini adalah bukit pegunungan Gunung Lompo Batang yang terlihat indah dan dapat memanjakan mata saya. Sepanjang jalur ini sangatlah dirasakan panasnya terik matahari. Jadi buat kalian yang ingin berkunjung di tempat ini atau melakukan pendakian di Danau Tanra Lili, saya sangat sarankan lakukan pada sore hari atau di malam hari. Mungkin Anda bisa lebih nyaman dan merasakan kesejukan sepanjang jalur ini.
Dan bajunya disponsori oleh Karimba. Jadi ini baju kaosnya sangat nyaman digunakan karena meresap keringat. Mantap. Jadi buruan kita order kakak. Apalagi yang hobi nanjak-nanjak tuh bisa rekomendasikan desainnya sama kakak Rimba. Wow. Wow. Oh, aduh. Kita lagi istirahat. Jadi hari ini kita sementara istirahat menuju Danau Tanralili. Insya Allah sebentar kita tiba jam 4 sore ya kak. Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kita sampai di Danau Tanralili. Panas. Perjalanan kita ke Danau Tanralili itu panas. Panasnya mencekam. Nah di sini jalurnya gersang. Saat tiba di lokasi Danau Tanralili, sangat terlihat indahnya jernihnya permukaan danau. Suara gemercik dari air terjun pun bisa kamu dengarkan di sini. Hijaunya pepohonan di sekitar seolah melengkapi pemandangannya. Pantas saja jika Danau Tanralili dianggap sebagai surga di kaki Gunung Bawakarai.
acara campnya di sini? Alhamdulillah seru, asik dan ramai. Oke. Ini kesini buat jalan-jalan. Mantap. Halo YouTubers, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jika kamu menyukai postingan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan saya tunggu rekomendasi dari kamu tempat mana yang saya akan kunjungi berikutnya. Aku tunggu ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.